Bab 1171, Berevolusi, Alam Tipe 9,5 Langkah. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong mengambil piring emas itu, dan dengan sebuah pikiran, gelombang energi mengalir ke dalamnya. Piring itu kemudian menyala, dan gelombang energi aneh membentang ke segala arah. Sial, 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 Yang Mulia memanggil. Seketika, di mana-mana di dalam kota Raja Naga Emas, alarm berbunyi, dan para komandan pasukan terkejut, dan dengan cepat mengumpulkan pasukan mereka, melesat menuju istana. Kota Raja Naga Emas adalah ibu kota kerajaan Naga Emas, dan luas permukaannya jauh lebih besar dari Tiongkok. Jumlah total anggota ras suci di sini berjumlah lebih dari 40 juta, dan manusia lebih dari 500 juta. Hanya pasukan di dalam ibu kota saja berjumlah 2 juta. Saat mereka menerima panggilan, pasukan yang berkekuatan 2 juta itu segera melesat menuju istana. Pasukan besar tiba dan turun dari langit, mendarat di halaman istana yang luas dengan tertib. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekacauan. Mereka adalah pasukan elit yang telah dilatih untuk waktu yang lama dan tahu posisi mereka. Pada saat yang sama, sejumlah kapal perang besar tiba dan menunggu perintah dari Raja Suci Naga Emas. Di dalam istana, Kai Wei berdiri di belakang Yue Zong, mengamati pasukan yang datang, dan matanya dipenuhi rasa takut. Tekanan dari jutaan anggota ras suci ini terlalu luar biasa. Namun, ketika dia melihat betapa tenang dan mantapnya Yue Zong, emosinya mulai mereda, dan rasanya bahkan jika langit runtuh, dia akan mampu menanggungnya. Yang harus dia lakukan hanyalah mempercayainya. Yue Zong juga melihat jumlah pasukan dan tertawa ringan. Bagus sekali, sepertinya mayoritas ada di sini. Saatnya mengumpulkan beberapa nyawa. Dalam sekejap, domain iblis yang luas muncul dan menyebar, menyelimuti seluruh pasukan Naga Emas. Itu mencapai lebih dari 50 km, dengan mudah membawa semua prajurit ke dalamnya. Di dalam domain, manifestasi iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menerkam para prajurit Raja Naga Emas, mencabik-cabik mereka dan menghisap esensi darah mereka, mengubah mereka menjadi mayat kering. Di langit, kapal perang juga diserbu oleh Ki Iblis, saat manifestasinya muncul dan menerkam para prajurit di dalamnya, melahap mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pasukan Raja Naga Emas yang berkekuatan 2 juta orang telah dilahap oleh domain iblis, yang tersisa hanya mayat-mayat kurus kering. Semua kapal perang yang kosong kemudian disimpan di cincin semesta Yue Zong. Setelah sebagian besar pasukan disapu bersih, Ki Iblis di dalam domain itu berkumpul bersama untuk membentuk iblis besar dengan tinggi lebih dari 60 km. Iblis itu kemudian membuka mulutnya yang besar, dan menghisapnya dalam-dalam, memengaruhi semua prajurit Gold Wim King City lainnya yang masih dalam perjalanan, saat pusaran air yang mengerikan muncul di udara, menghisap semua prajurit itu. Iblis yang mengerikan itu mengerahkan hisapan itu sekali, dan lebih dari ribuan prajurit Gold Wim City berubah menjadi mayat kurus kering yang jatuh dari langit. Seluruh kota meletus dalam kekacauan setelah melihat pembantaian prajurit itu, saat manusia yang tak terhitung jumlahnya mulai melarikan diri keluar dari kota. Kai Wei berdiri di satu sisi, menatap dengan kaget pada kecepatan bagaimana Yue Zong membantai prajurit ras suci, kuat. Dia benar-benar sangat kuat. Aku berhasil mengikuti orang yang tepat. Setelah berevolusi ke alam puncak tipe 8, kekuatan Yue Zong telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi lagi. Selama dia mengerahkan seluruh kemampuannya, hanya dia sendiri yang dapat dengan mudah memusnahkan seluruh ras yang lebih lemah darinya. Dia benar-benar mendekati puncak kekuatannya. Begitu dia telah memusnahkan lebih dari 2 juta elit, Yue Zong dapat merasakan energi batin yang beredar di dalam dirinya meningkat sekali lagi. Ditambah dengan kekuatan hidup yang diperolehnya dari membunuh 4 Raja Suci, dia sudah hampir mencapai titik kemacetan. Waktunya pergi. Yue Zong berbalik dan melangkah lebih jauh ke dalam istana. Sepanjang jalan, masih banyak ahli Raja Naga Emas yang tersisa, namun, sebelum mereka sempat bertindak, Yue Zong akan mengangkat tangannya dengan santai dan menghancurkan otak mereka dengan energi, kekuatan hidup mereka mengalir ke dalam dirinya. Di bawah instruksi Bai Yi, Yue Zong melewati banyak gang dan tiba di depan perbendaharaan rahasia. Di depan perbendaharaan, ada 2 ahli Naga Emas tipe 8,5 langkah. Saat Yue Zong tiba, mereka membuka mata dan menatap Yue Zong dan berteriak, "Siapa kalian, orang-orang?" Yue Zong tidak berniat membuang-buang napasnya pada mereka,
langsung menunjuk dengan jarinya dan dua bilah energi mengiris kepala mereka, mati. Menghadapi pintu yang penuh pertahanan, Yue Zong hanya meninjunya dan kekuatan ledakan dari fisik Dewa Iblisnya meledak, langsung menyebabkan pintu itu runtuh. Dia kemudian melangkah ke dalam perbendaharaan. Di dalam perbendaharaan milik Raja Suci Naga Emas, ada banyak batu mulia, inti binatang mutasi, harta surgawi, dan segala macam peralatan perang canggih. Itu benar-benar berlimpah. Yue Zong menyapu semuanya sekilas, tanpa banyak minat. Itu berguna baginya, tetapi tidak secara pribadi, karena kekuatannya tidak akan tiba-tiba meningkat dengan memanfaatkan semua ini. Meskipun harta itu berlimpah, itu tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di Kekaisaran Meh. Bagaimanapun, yang satu adalah penyimpanan ahli tipe 9 sejati, sementara ini hanya pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah. Tatapan Yue Zong menyapu harta karun itu, ketika tiba-tiba, ia tertarik pada satu objek tertentu. Di tengah-tengah semua harta karun itu, ada mata air kecil yang jernih. Di tengahnya, ada tanaman yang memiliki 7 daun berwarna pelangi, dengan 3 buah berwarna pelangi. Ketika Yue Zong melihat buah-buah itu, matanya berbinar, itu buah darah naga pelangi. Legenda mengatakan bahwa buah itu hanya dapat tumbuh dalam darah naga dewa sejati yang kuat, dan buah itu hanya akan menghasilkan buah langka setiap 10.000 tahun. Ada catatan di dunia Dewa Agung, tetapi tidak ada yang pernah terlihat. Jika pembangkit tenaga listrik tipe 9 memakannya, itu akan menyehatkan tubuh. Siapa yang mengira bahwa aku bisa menemukan buah seperti itu di sini? Yue Zong melambaikan tangannya dan energi di sekitarnya menyambar semua harta karun itu, menyapu semuanya ke dalam cincin semestanya, mengosongkan seluruh perbendaharaan. Ada yang hilang, sepertinya Raja Suci Naga Emas memakannya. Yue Zong berjalan ke buah darah naga pelangi, hanya untuk menemukan satu lubang yang jelas. Ternyata, salah satu buah telah diambil. Yue Zong mengulurkan tangan dan memetik ketiganya, sebelum melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa saat dan menelannya. Saat ketiga buah itu memasuki perutnya, mereka berubah menjadi sejumlah sinar energi berbentuk naga berwarna pelangi yang mengalir melalui tubuhnya. Ada retakan keras, dan tubuhnya hampir terbelah, saat darah emas mulai mengalir keluar darinya, mengubahnya menjadi emas seluruhnya. Khasiat obat dari buah darah naga pelangi sangat kuat, bahkan Raja Suci Naga Emas membutuhkan waktu lama untuk mencerna dan memurnikan satu buah sepenuhnya. Jika orang biasa memakannya, dia akan terbakar hidup-hidup oleh kekuatan buah itu. Energi dari ketiga buah itu terus mengalir melalui tubuhnya, menghancurkannya dan memberinya nutrisi lebih lanjut, membuatnya semakin kuat. Kekuatan hidup yang terkumpul di dalam dirinya juga dinyalakan oleh keributan itu. Dan menyerbu langsung ke dalam kesadarannya, berubah menjadi Yuan Qi emas oleh inti Dewa Iblisnya, menyatu dengan energi buah darah naga pelangi, memasuki tulang-tulangnya. Di bawah serangan Yuan Qi, tulang-tulang Yue Zong terus berevolusi, berubah menjadi tulang-tulang seperti dewa yang tidak bisa dihancurkan. Proses itu memakan waktu sehari semalam. Akhirnya aku mencapai alam tipe 9,5 langkah. Yue Zong membuka matanya, saat dua cahaya suci melesat keluar. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah diperkuat lebih dari puluhan kali. Dia akhirnya berhasil menembus tahap tipe 9,5 langkah. Selama dia memahami hukum spasial dan mengumpulkan cukup kekuatan, dia akan mampu mencapai tahap tipe 9, menguasai mereka yang sekelas, dan menjadi ahli puncak sejati. Yue Zong menoleh dan melihat Cai Wei berlutut di sampingnya, memegang handuk basah dan menyeka wajahnya. Cai Wei melihat Yue Zong membuka matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan, "Tuan, Anda sudah bangun." Hebat sekali, Yue Zong adalah pendukungnya saat ini, jika dia mati, masa depannya akan suram. Itulah sebabnya ketika dia melihat tubuh Yue Zong tiba-tiba hancur, dan darah kemasan mengalir kemana-mana, dia merasa takut. Selama komanya, Cai Wei telah merawatnya. Setelah mencapai puncak alam tipe 8, fisik Dewa Iblisnya sangat kuat. Hanya sedikit yang benar-benar dapat menyakitinya. Selain itu, ada boneka setia Raja Wim Perak yang mengawasinya, bahkan jika Cai Wei, dengan alam tipe 2-nya, ingin menyakitinya, dia pasti akan mati dengan mengerikan. Selain itu, karena kekuatannya yang lemah, bahkan jika Yue Zong membiarkannya menyerangnya, dia tidak akan berhasil. Anda baik-baik saja, Cai Wei, aku akan memberimu kendali atas satu unit. Kau bawa mereka dan pergilah memusnahkan semua anggota ras suci di kota sambil menjaga kedamaian dan ketertiban bagi manusia.
Dengan lambaian tangannya, seluruh armada Meh muncul, memenuhi gudang senjata. Ketika Kei Wei mendengar kata-kata itu, dia panik, dan buru-buru menolak, "Tuan, saya tidak bisa, saya tidak punya pengalaman seperti itu." Tatapan Yue Zong menyempit, saat dia menatapnya dan berkata, "Tidak. Jika saya bilang Anda bisa, Anda bisa. Saya menyerahkan kendali atas Mei ini kepada Anda untuk membunuh para prajurit ras suci itu. Yang harus Anda lakukan hanyalah memberi perintah. Jaga ketertiban, dan singkirkan siapapun yang tidak patuh atau melawan kita. Saya punya hal-hal yang harus dilakukan, setelah selesai, saya akan kembali untuk Anda. Unit ini cukup untuk memastikan keselamatan Anda." Kekuatan utama Raja Suci Naga Emas telah dibantai oleh Yue Zong. Meskipun ada sejumlah naga emas yang tersisa, mereka tidak berkumpul atau tertib, jadi, 200.000 Mei sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Jumlah inti binatang mutasi yang diperolehnya dari kota ini juga cukup untuk mempertahankan operasi semacam itu. Kei Wei merasakan keteguhan hati Yue Zong, dan melihat ke arah Mei yang mengagumkan itu, lalu menggertakkan giginya dan menjawab, "Ya." Yue Zong memerintahkan dengan dingin, "Saya harap saat saya kembali, semua orang yang memburu manusia juga akan berubah menjadi mayat." Ketika Kei Wei mendengar itu, dia berseru kaget, "Tuan, jika memang begitu, setidaknya akan ada 10 juta manusia yang bersalah. Apakah Anda yakin, kota Raja Naga Emas adalah kota Kekaisaran Raja Naga Emas? Jadi, sebagian besar manusia di sini adalah anjing yang setia, dan telah berpartisipasi dalam perburuan dan penangkapan jenis mereka sendiri. Jika Yue Zong bersikeras menghukum mereka, lebih dari 10 juta orang akan dihukum mati." Tatapan Yue Zong menyipit, bajingan tidak manusiawi itu tidak pantas hidup. "Laksanakan perintah saya." Kei Wei hanya bisa mengangguk, dan menjawab dengan hormat, "Ya." Setelah menyerahkan kota itu kepada Kei Wei dan 200.000 Mei, Yue Zong menghilang dari tempat itu. Saat dia menghilang, para Mei segera memulai pertempuran, membentuk berbagai unit dan membantai jalan mereka melalui kota, melenyapkan semua Goldwyn yang terlihat. Banyak ras suci terluka parah dan terbunuh tanpa ampun, sementara teman-teman mereka mencoba melarikan diri. Di dalam gang kecil, selusin Mei yang memegang meriam partikel sedang berpatroli. Tiba-tiba, mereka mengubah bidikan mereka dan menembaki sebuah rumah kecil. Sejumlah sinar meledak ke dalam ruangan, dan 6 ahli Goldwyn yang sedang menyergap langsung tertusuk penuh lubang. Mei yang berakal sehat dilengkapi dengan pemindai biologis terbaru, dan dimanapun Goldwyn bersembunyi, mereka akan mudah disingkirkan. Ada sejumlah prajurit Goldwyn yang pemberani dan bernyali yang mencoba menyerang pasukan Mei secara langsung. Namun, sebelum mereka bahkan bisa berbalik atau mengangkat senjata mereka, mereka akan terbunuh. Dibandingkan dengan bentuk kehidupan biologis, Mei yang berakal ini memiliki keuntungan, dalam arti bahwa, selama ada cukup kekuatan dari inti binatang mutasi, mereka dapat bertarung selamanya, tanpa merasa lelah, dan merupakan prajurit yang benar-benar tangguh. Dari pasukan yang berkekuatan 200.000 orang, setiap 5.000 Mei akan membentuk satu unit, menyebar ke 400 arah yang berbeda, dan membantai anggota ras suci di dalam kota Raja Naga Emas. Setiap detik, jumlah korban tewas meningkat, saat jeritan dan raungan kesengsaraan dan kesedihan bergema di seluruh kota. Sektor C765 telah dibersihkan. Unit ke-345 sedang menuju sektor C767, perkiraan waktu pembersihan 30 menit. Sektor C723 telah dibersihkan. Unit ke-312 sedang menuju sektor C728, perkiraan waktu pembersihan 30 menit. Petik 2 petik 2. Kei Wei duduk di pos komando darurat, dengan layar besar di depannya, memberinya pandangan penuh ke 400 unit yang membantai anggota ras suci, maju melalui kota. Dia berpikir dengan gembira, sangat kuat. Pasukan ini benar-benar tak terkalahkan. Ras suci bahkan tidak bisa melawan. Tidak bisa dipercaya, sepertinya bukan tidak mungkin untuk memusnahkan semua anggota ras suci dari kota Raja Naga Emas. Awalnya, Kei Wei khawatir bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin, bahkan jika dia diberi pasukan besar, dia tidak akan dapat memanfaatkannya, tetapi sekarang, semua kekhawatirannya hilang. Sebuah unit manusia besar muncul di sektor B436, komandan mereka adalah Markis Anjie. Ini adalah anggota kelompok pemburu. Unit ke-211 akan melanjutkan untuk memusnahkan mereka.
Tolong beri otorisasi misi. Tepat pada saat ini, ada pemberitahuan dari komunikator. Mendengar ini, Kei Wei akhirnya mengerti mengapa Yue Zong memberinya wewenang seperti itu. Dialah yang menentukan apakah manusia harus dibunuh atau dibiarkan hidup. Yue Zong tidak terlalu yakin dengan situasi di sini, jadi, dia hanya bisa mengandalkan kebijaksanaan dan penilaian Kei Wei. Pikiran Kei Wei terlintas di titik ini, dan dia menggertakkan giginya untuk menyampaikan perintah. Misi diizinkan, bersihkan mereka. Markis Anjie adalah salah satu anjing paling setia dari ras suci di kota Raja Naga Emas, dan jumlah sesama manusia yang telah mati di tangannya berjumlah lebih dari ribuan. Bahkan keluarga Kei Wei telah terpecah belah karena dia, dan dia ditangkap dan dipersembahkan kepada Raja Suci Naga Emas. Setelah menerima perintah Kei Wei, 5.000 meh segera menyesuaikan arah mereka dan menuju ke sebuah rumah mewah untuk menyerangnya. Di bawah banyaknya sinar, rumah Markis Anjie terkoyak, dan ribuan orang di dalamnya tercabik-cabik. Dengan serangan meh yang heboh, ras naga emas, serta kelompok pemburu manusia mereka, semuanya dibersihkan. Seluruh kota dilanda kepanikan dan ketakutan, sementara Kei Wei mengambil kesempatan untuk mengumumkan jatuhnya kekuasaan Raja Naga Emas, dan mendirikan pemerintahan manusia yang baru. Bersama dengan kekuatan 200.000 meh, manusia lainnya tetap diam dan menyaksikan Kei Wei terus maju. Pemerintahan manusia yang baru tidak melihat banyak pendatang baru, tertarik untuk bergabung. Banyak yang masih takut bahwa saat mereka bergabung, saat ras suci lainnya ketahuan, mereka akan ikut dihukum. Namun, ada banyak manusia yang juga memiliki kebencian mendalam terhadap ras suci. Banyak dari mereka yang hidup dalam ketakutan menjadi santapan ras suci, atau menyaksikan orang-orang yang mereka cintai ditangkap untuk dimangsa. Orang-orang ini bergabung dan dengan cepat membantu membangun pemerintahan baru, mengendalikan dan menjaga perdamaian dan ketertiban. Tanah Suci Naga Agung adalah ibu kota kekaisaran Naga Agung dan kekuatan inti mereka. Tanah ini menempati wilayah yang sangat luas dan bahkan lebih besar dari Rusia di bumi. Ada banyak benteng mekanis terapung di langit di atas Tanah Suci. 30 kapal perang terus mengorbit dan berpatroli di sekitar Tanah Suci Naga Agung. Di dalam Tanah Suci, semua elit Kekaisaran Naga Agung berkumpul. Jumlah pembangkit tenaga listrik tipe 7 sendiri berjumlah lebih dari 1 juta. Pada saat yang sama, selain ras suci, ada beberapa ras lain termasuk manusia, dan dari ras-ras asing ini, para pria tampan, para wanita cantik. Mereka yang jelek atau biasa saja akan dihukum mati atau dimangsa oleh ras suci. Sedangkan yang tampan, mereka adalah mainan ras suci. Ras Wim sangat bernafsu, bahkan para wanitanya memiliki banyak pria tampan yang melayani mereka. Setelah mereka selesai, mereka akan mencabik-cabik leher para pria manusia dan melahapnya. Itu sangat mengerikan. Di tengah Tanah Suci, terdapat pulau kristal besar seluas 900 km persegi, dan di bawahnya, orang dapat melihat banyak pembuluh darah naga spiritual. Jumlah energi yang terkumpul di sekitar pembuluh darah tersebut bahkan dapat melampaui bumi yang bermutasi. Karena pembuluh darah naga ini menopang istana, jumlah energinya terlalu melimpah, karena segala macam bunga dan tanaman aneh dan langka tumbuh. Itu adalah surga kultivasi bagi siapapun. Di tengah pulau kristal terapung tersebut terdapat istana kristal merah tua setinggi sekitar 100 meter. Ini milik ahli terkemuka dari Kekaisaran Naga Besar, yaitu Kaisar tipe 9. Hanya dia yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di atas sumber daya spiritual yang begitu mewah seberkas cahaya perak turun dari langit, terbang menuju pulau terapung. Setelah 2 teriakan, 2 pembangkit tenaga listrik Gold Wim tipe 8,5 langkah melangkah maju dengan tombak mereka diarahkan ke target yang datang, berhenti. Beberapa aura tipe 8,5 langkah meledak dari berbagai bagian pulau terapung, tidak kurang dari 1000. Ketika cahaya perak itu menghilang, siluet Raja Wim Perak terungkap. Aku Raja Wim Perak, aku punya masalah penting untuk dilaporkan kepada Yang Mulia Aji Hong. Salah satu ahli Gold Wim berbicara dengan sungguh-sungguh, tunggu sebentar, kami akan menyampaikan pesannya. Ahli Gold Wim lainnya segera terbang ke Istana Kristal Merah, dan tidak butuh waktu lama sebelum terbang keluar, Raja Wim Perak, Yang Mulia akan menemuimu, ikutlah denganku. Di bawah pimpinan ahli Gold Wim, Raja Wim Perak memasuki istana. Di dalam Istana Kristal, ada banyak ahli, pelayan terlemah masih setidaknya merupakan ahli tipe 7. Di luar, salah satu dari mereka bisa menjadi penguasa kota, tetapi di sini,
mereka hanyalah penjaga biasa. Setelah melewati koridor panjang, penjaga itu membawa Raja Wim perak ke bagian terdalam istana. Di dalam bagian terdalam istana, di mana ada banyak ukiran rune naga mistis, Drake, dan Wim. Di seluruh istana, duduklah makhluk yang kuat, dengan kepala naga sejati. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan dua wanita cantik berdada besar duduk di sampingnya, sementara dia memancarkan aura yang kuat. Pupil matanya tajam saat mereka menatap dingin ke arah Raja Wim perak yang telah masuk. Ini adalah ahli terkuat dari seluruh kekaisaran naga besar, yang memiliki urat naga sejati, setengah dewa Aji Hong. Ketika Raja Naga Perak melihat Aji Hong, dia langsung berlutut dan berseru, "Subjekmu memberi salam kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia bertahan selamanya." Tatapan Aji Hong dingin, saat dia menatap Raja Naga Perak dengan tatapan merendahkan, tanpa memanggilnya untuk berdiri, sebaliknya dengan tenang memerintah, "Ada apa, bicaralah." Raja Naga Perak terus berlutut, sambil melaporkan, "Yang Mulia, Raja Suci Naga Emas telah terbunuh, dan kerajaan Naga Perak milikku juga telah hancur." Ketika Aji Hong mendengar ini, tatapannya menyempit, saat nadanya berubah dingin, "Siapa itu?" Saat niat membunuhnya membumbung keluar, dua wanita cantik berdada besar di sampingnya merasa sesak napas. Tubuh mereka menjadi lembab seolah-olah mereka akan mati, dan ekspresi mereka pucat pasi. Pembangkit tenaga listrik tipe 9 dekat dengan alam dewa, mereka dapat dengan mudah membantai seseorang hanya dengan pikiran saja. Raja Naga Perak membuka tangan kanannya, dan mengirimkan bola kristal pencitraan ke arah Aji Hong. "Yang Mulia, bawahan Anda telah berhasil merekam semuanya, mohon terima ini. Ada juga rahasia harta karun kelas emas di dalamnya, mohon lihatlah secara pribadi." Tindakan Raja Naga Perak sedikit berlebihan, dan ada ekspresi tidak senang di mata Aji Hong, tetapi saat dia mendengar bahwa ada rahasia tentang harta karun kelas emas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak, dan mengabaikan tindakan itu, rahasia harta karun kelas emas. Harta karun kelas emas hanya dapat dibuat oleh ahli dewa sejati, dan masing-masing dari mereka sangat berharga. Banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9 bahkan tidak memilikinya. Pada saat bola kristal terbang ke arah Aji Hong, Yue Zong, yang telah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, meninju dengan tinju yang kuat, membawa kekuatan destruktif yang ditujukan pada makhluk tipe 9. Kecepatan Yue Zong sangat mengerikan, dan Aji Hong tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi ketika tinju Yue Zong sudah menghantam dadanya. Aji Hong memuntahkan seteguk darah keemasan, tubuhnya melonjak cepat saat ia menghantam istana di belakangnya, menyebabkan banyak retakan pada strukturnya. Tubuh seorang setengah dewa sangat tangguh, jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9 setengah langkah lainnya, pukulan Yue Zong itu sudah cukup untuk menghancurkan keberadaan mereka. Namun, Aji Hong hanya memuntahkan seteguk darah, tanpa satu pun tulang yang patah. Dua wanita cantik di samping Aji Hong hancur karena gelombang kejut yang dihasilkan. Mata Yue Zong menjadi dingin saat ia terus menyerang ke arah Aji Hong. "Sialan kau, beraninya kau menyakitiku. Kurang ajar, aku akan memanggangmu hidup-hidup dan memakanmu." Ada kilatan kemarahan di mata Aji Hong, saat ia meraung, dan menebas di depannya, menciptakan celah spasial. Saat retakan itu muncul, kekuatan hisap yang kuat mulai keluar, menyelimuti Yue Zong dan menariknya ke arahnya. Semua pembangkit tenaga listrik tipe 9 dapat mengendalikan ruang sesuai keinginan mereka, dan mereka dapat membuka gerbang portal, menggunakannya untuk menyerang dan bertahan, dan itu adalah keuntungan utama yang mereka miliki atas pembangkit tenaga listrik tipe 8. Dengan sebuah pikiran, kapal perang Radiant di kehampaan itu menembakkan sinar untuk meniadakan retakan spasial, dan dia melewatinya untuk muncul di depan Aji Hong, meninju sekali lagi. Enyahlah, Aji Hong, bagaimanapun juga, adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9 sejati. Meraung marah, cakar kanannya menebas, berisi hukum naga, menghantam tangan kanan Yue Zong. Dengan ledakan keras, Yue Zong terlempar kembali beberapa ratus meter, menghantam kristal yang tak terhitung jumlahnya. Niat dalam serangan Aji Hong juga menghantam kesadarannya. Namun, keinginannya jauh lebih kuat setelah pembaptisan dan pemurnian, bahkan melebihi keinginan Aji Hong. Dengan demikian, niatnya langsung hancur berantakan. Di sisi lain, Aji Hong juga telah terlempar beberapa ratus meter dari lokasi jatuhnya pesawat. Ia memuntahkan seteguk darah emas, matanya penuh dengan keterkejutan, "Fisikmu mampu melawan tubuhku. Luar biasa, di dunia ini,
Hanya mereka yang telah melalui baptisan sistem yang bisa mendapatkan tubuh seperti itu. Kau pastilah peramal pertama bumi, Yue Zong. Sebagai makhluk setengah dewa, proses berpikirnya telah lama melampaui komputer. Dalam sekejap, ia telah menebak latar belakang Yue Zong. Mata Yue Zong berkilat dingin, saat ia menamparkan dua pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 8 yang mendekat, mengubah mereka menjadi daging cincang. Kau tahu terlalu banyak. Sepertinya kekaisaran naga agungmu telah menyusup ke bumi. Benar sekali, Yue Zong, bolamu memang besar sekali. Kau pikir fisik dewa iblismu begitu hebat. Kalau kau sudah mencapai alam tipe 9, aku pasti sudah kabur saat melihatmu. Namun, kau belum sampai di sana, dan kau berani melawanku. Kau datang tepat waktu untuk kumakan, dan setelah lama berkultivasi secara tertutup, aku akan punya kesempatan untuk mencapai alam tipe 10. Pergilah ke neraka, naga sejati turun ke dunia. Aji Hong melirik Yue Zong dengan ekspresi serakah, sambil menyemburkan udara keruh, dan segera mulai mengeluarkan jurus terkuatnya. Aji Hong dengan cepat berubah menjadi naga yang menakutkan, memancarkan tekanan yang kuat. Panjangnya lebih dari 100 meter, setiap sisiknya mengandung sedikit bayangan naga sejati. Dengan lolongan keras, ia turun ke arah Yue Zong, berniat untuk mencengkeramnya. Turunnya naga sejati ini adalah jurus yang ditemukan Aji Hong di planet ini setelah mencapai alam tipe 9. Itu sangat hebat dan dapat mengalahkan mereka yang berada di alam yang sama. Setiap kali dia mengamuk, dia dapat dengan mudah menyebabkan gunung-gunung tumbang dan bumi terbelah. Ketika dia menyerang, seluruh pulau terapung mulai bergetar, karena sejumlah batu dan kerikil terlepas, jatuh ke tanah di bawahnya. Menghadapi serangan itu, Yue Zong dapat merasakan dengan jelas bahwa ruang di sekitarnya telah disegel oleh Aji Hong. Segalanya tampak menentangnya, dan dia hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Aji Hong, jika kamu ingin membunuhku, kamu masih belum memenuhi syarat. Jadilah nutrisiku yang berevolusi. Ada tatapan dingin di mata Yue Zong, saat dia menyalurkan cincin semestanya. Seluruh galaksi muncul di depannya, saat dia mengirimkannya ke langit. Sungguh teknik rahasia yang luar biasa. Namun, kamu telah mengungkapkan dirimu bahkan sebelum memahami suatu domain, kamu tidak pantas untuk menggunakan gerakan seperti itu. Gerakan itu sangat hebat tetapi penggunanya adalah sampah. Mati saja, Aji Hong tertawa dingin, bentuk naganya mengulurkan tangan untuk meraih, saat gambar naga sejati yang tak terhitung jumlahnya terus mengikuti dan menyerang siapapun di sepanjang jalan, secara paksa menghilangkan galaksi yang muncul. Seorang ahli tipe 9 dapat membawa hukum langsung ke wilayah kekuasaannya, dan tubuh mereka sendiri adalah wilayah kekuasaan mereka sendiri. Jadi, ketika Yue Zong baru saja menyerang Aji Hong, tidak mengherankan dia melarikan diri. Aji Hong memiliki kilatan ganas, mencoba menghancurkan cincin semesta. Gambar naga sejatinya menekan Yue Zong, ahli tipe 9, sungguh luar biasa. Namun, hari ini, kamu tetap akan kalah di tanganku. Baju zirah. Menghadapi serangan yang tampaknya mustahil itu, mata Yue Zong menjadi dingin, saat dia menyalak dan baju zirah yang bersinar muncul padanya. Setelah mengenakan baju zirah pertempuran emas tipe 9, inti tipe 9 dan 36 inti tipe 8 semuanya menyala, saat kekuatan yang kuat melonjak ke dalam tubuh Yue Zong, dengan paksa mendorong kekuatannya ke alam tipe 9. Aji Hong, mati saja. Dengan bantuan baju zirah pertempuran emas, Yue Zong menghadapi Aji Hong, dan dalam sekejap, dia meledak dengan ribuan pukulan, seolah-olah balok emas menghantam naga yang merupakan Aji Hong Hong. Hong, Hong, Hong. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi, seluruh pulau terapung mulai runtuh di bawah intensitas pertempuran, saat potongan-potongan dan pecahan mulai turun dari langit. Yue Zong telah meluncurkan lebih dari selusin ribu pukulan pada Aji Hong, yang dipaksa mundur ratusan meter, saat ia memuntahkan darah kemasan. Aji Hong menatap armor pertempuran emas, matanya bersinar dengan ketidakpercayaan dan ia meraung dengan ketidakpuasan, kau mengenakan harta karun kelas emas. Bagaimana kau bisa memiliki dua harta karun kelas emas? Satu bagian sangat berharga, setiap kali satu muncul, akan ada pertumpahan darah yang hebat. Lebih jauh lagi, sebagian besar harta karun kelas emas yang diketahui saat ini berada di tangan pembangkit tenaga listrik tipe 9. Jika satu pembangkit tenaga listrik tipe 9 diketahui memilikinya, itu akan luar biasa. Namun, Yue Zong benar-benar memiliki dua harta karun seperti itu,
Aji Hong tentu saja merasa sedih. Saat pulau itu mulai terpecah, perubahan atmosfer dan energi juga membangkitkan keterkejutan pasukan elit di dalam Kekaisaran Naga Besar. Banyak elit mulai terbang tinggi, kebanyakan dari mereka berada di alam tipe 7. Namun, setidaknya ada 20 pembangkit tenaga tipe 8 di antara mereka juga. Tanah suci naga besar adalah inti dari kekaisaran, dan wajar saja jika banyak ahli ditempatkan di sini. Kalian punya terlalu banyak anjing setia, tepat waktu, aku butuh makanan. Yue Zong menyapu indera persepsinya dan menangkap banyak ahli yang berkumpul. Dengan sebuah pikiran, domain iblis melonjak, meluas lebih dari 100 km, dan manifestasi iblis mulai menerkam ke arah para elit kekaisaran naga besar. Dalam sekejap, banyak dari ahli inti ini diserbu oleh serangan. Di bawah peningkatan armor pertempuran emas, Yue Zong memiliki kekuatan tempur tipe 9, dan domain iblisnya juga menjadi lebih mengerikan. Saat para ahli tipe 7 itu memasuki wilayah itu, mereka menjadi mayat kurus kering, sementara 28 ahli tipe 8 juga dicabik-cabik oleh para iblis. Saat Yue Zong membantai dengan kejam, dia bisa merasakan aliran kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, terkumpul di dalam dirinya. Tidak, dasar bajingan, aku akan memakanmu. Saat Aji Hong melihat para elitnya dimangsa oleh Yue Zong, matanya dipenuhi dengan kilatan buas. Dia meraung marah dan geram, mereka adalah para ahli yang telah ditumbuhi banyak sumber daya oleh kekaisarannya. Memikirkan bahwa mereka akan dibunuh oleh Yue Zong dengan mudah, ini menyebabkan pukulan besar bagi kekaisaran. Dalam kemarahannya, dia menyalurkan banyak sekali bayangan naga sejati, yang masing-masing mengandung prinsip saat menghantam Yue Zong. Setelah menjadi naga sejati, tubuhnya adalah senjata terkuatnya, dan kecuali ada senjata kelas emas, senjata lain tidak akan mampu memberikan kerusakan padanya. Dua monster tipe 9 terus bertarung dalam kegilaan yang gila. Aji Hong adalah pembangkit tenaga tipe 9 sejati dan akrab dengan kendali hukum spasial, lebih dari Yue Zong. Namun, tidak peduli apa yang dilakukannya, sebagian besar kekuatan dan serangannya akan dinegasikan hingga 90% saat mereka menyerang Yue Zong, 10% sisanya juga tidak terlalu menyakitkan bagi Yue Zong. Yue Zong terus memberikan segalanya, belajar cara mengendalikan dan membiasakan diri dengan kekuatannya saat ini. Saat dua pihak bertarung dengan keras dan intens, seolah-olah itu adalah pertandingan sparring sehingga setengah dewa bisa memberi Yue Zong beberapa petunjuk. Yue Zong terus menjadi lebih kuat dan meningkat selama pertukaran itu. Pertarungan terus berlanjut dan memicu sejumlah besar energi atmosfer di sekitar, menyebabkan badai dan gelombang kejut yang mengerikan meledak keluar. Di bawah ledakan hebat itu, banyak bangunan mulai runtuh saat tanah terbelah. Anggota ras suci yang tak terhitung jumlahnya dan manusia di dalam kota kekaisaran naga besar terkena dampaknya dan mati seketika. Karena sejumlah besar kematian akibat pertempuran itu, sisa kekuatan hidup langsung diserap oleh Yue Zong melalui jejak dewa iblis dan disimpan di dalam tubuhnya. Keduanya terus bertarung selama 4 hari dan 4 malam penuh, sementara seluruh kota kekaisaran telah diratakan, yang tersisa hanyalah puing-puing dan mayat di mana-mana. Setelah bertarung habis-habisan terus-menerus selama 4 hari dan 4 malam, baik Yue Zong maupun Aji Hong mulai kelelahan. Beberapa inti tipe 8 di armor pertempuran emas juga telah hancur. Kekuatan armor itu sangat besar, tetapi konsumsinya juga mengerikan. Inti-inti itu tidak dapat mengimbangi konsumsi energi, jadi, wajar saja jika mereka hancur. Faktanya, baju zirah itu paling cocok digunakan untuk ahli dewa sejati tipe 10, dengan kekuatannya sendiri menyalurkan baju zirah itu untuk menghasilkan hasil terbaik. Adapun Aji Hong, dia juga dipenuhi dengan luka-luka, seluruh tubuhnya berlumuran darah emas. Serangan Yue Zong juga dipenuhi dengan beberapa hukum dan prinsip, dan meskipun generasi Aji Hong luar biasa, terhadap luka yang disebabkan oleh hukum, mereka pulih dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Pada saat pertempuran mencapai hari kelima, kekuatan Aji Hong dan Yue Zong telah turun ke alam tipe 8 yang tinggi. Namun, mereka masih bertarung dengan intens. Yang mulia, kami di sini. Pada fajar hari kelima, 4 aura tipe 9 setengah langkah melonjak dari kejauhan, saat 4 raja suci yang tersisa menyerbu dengan gila-gilaan. Tepat di belakang mereka, ada 48 pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang mengikuti dari dekat. Unit ini mungkin tidak terlalu berarti di depan Yue Zong di puncaknya, namun,
itu akan menjadi faktor penentu dalam keadaan pertempuran saat ini antara dua ahli puncak. Aji Hong menyeringai kejam pada Yue Zong, tangan kanannya terulur untuk membentuk segel di ruang di sekitar mereka berdua. Haha. Yue Zong, kematianmu sudah dekat. Kau pikir aku tidak tahu kau memiliki AI super yang dapat mengganggu komunikasi kita? Sejak aku melihatmu, aku sudah mengirimkan sinyal, kami telah menunggumu untuk kelelahan. Kali ini, kau mati, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Yue Zong melirik Aji Hong, matanya dipenuhi dengan rasa kasihan, dasar bodoh, kau hanya mencari kematian. Tembak, dengan sebuah pikiran, kapal perang Radiant melepaskan tembakan dan inti tipe 9 terakhir retak dan hancur, saat ledakan meriam putih merobek ruang, menembus ruang planet naga besar. Sinar itu langsung menghantam 4 Raja Suci dan juga 38 dari 48 pembangkit tenaga listrik tipe 8 di belakang, menguapkan mereka. Setelah itu, sinar itu melesat menembus kunci spasial di sekitar posisi Aji Hong dan Yue Zong, menghantam tubuhnya. Tidak, Aji Hong hanya sempat berteriak sekali, sebelum tubuhnya juga menguap karena sinar itu. Bahkan tulang-tulang dewa yang tidak bisa dihancurkan di dalam tubuhnya pun dimusnahkan, hanya menyisakan inti tipe 9 putih dan cincin spasial yang jatuh ke tanah. Saat Aji Hong meninggal, kekuatan hidup yang melimpah melonjak ke dalam tubuh Yue Zong. Kekuatan hidup murni melonjak melalui tubuhnya dan masuk ke tulang-tulangnya, mengubahnya menjadi tulang-tulang dewa yang sepenuhnya kemasan dan tidak bisa dihancurkan. Dengan bantuan kekuatan hidup Aji Hong, Yue Zong mampu melintasi alam lain, mencapai puncak alam tipe 9,5 langkah. Selama dia memahami hukum spasial, dia akan segera menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9 sejati. Yue Zong mengulurkan tangan dan menyimpan inti tipe 9 serta cincin spasial. Setelah membunuh Aji Hong, Yue Zong menyapu pandangan ke 10 pembangkit tenaga tipe 8 yang tersisa, dan dengan lambaian tangannya, domain iblis muncul, melingkari mereka, dan mengubah mereka menjadi mayat kurus kering. Yue Zong menghela napas lega, akhirnya. Pembangkit tenaga tipe 9 benar-benar sulit dihadapi. Jika bukan karena niatnya yang terburu-buru untuk membunuhku dan menyia-nyiakan begitu banyak kekuatannya, aku hanya akan seri dengannya. Jika Aji Hong bermaksud melarikan diri, Yue Zong tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, umat manusia di planet naga besar harus menghadapi malapetaka. Dengan sebuah pikiran, dia menyapu pandangan ke seluruh cincin spasial, dan dipenuhi dengan kegembiraan, ya. Ada 3 inti tipe 9 di sini. Inti tipe 9 sangat berharga bagi Yue Zong, inti itu dapat memberi daya pada kapal perang Radiant dan juga baju zirah emas. Ada juga harta karun lainnya, tetapi hanya 3 inti tipe 9 yang dapat dianggap paling berguna bagi Yue Zong. Planet ini milikku sekarang. Dia menatap 3 inti itu dan menyeringai. Dengan sebuah pikiran, dia memasuki kapal perang Radiant yang tersembunyi di dalam kehampaan. Tanpa kekuatan tipe 9 yang menjaga benteng, kapal perang Radiant sekarang dapat memindai planet itu dengan cara yang tak terkendali, memberinya lokasi setiap makhluk hidup di dalamnya. Di dalam kerajaan Wim Hitam, istana tempat Raja Wim Hitam tinggal, ada sebuah lubang besar, saat Yue Zong melangkah keluar. Raja Wim Hitam sedang bersenang-senang, dan dia berbalik dengan cepat, hanya untuk disambut dengan telapak tangan Yue Zong, menamparnya hingga menjadi daging cincang setelah membunuh Raja Wim Hitam. Di bawah tatapan heran para betina spesies lain, Yue Zong menyapu semua harta dan sumber daya, sebelum menghilang kembali ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, Yue Zong telah melampaui ruang, muncul di kediaman Raja Wim Angin, dan menamparkan Raja Wim Angin hingga menjadi pasta daging. Dengan kapal perang Radiant yang mengirimnya kemana-mana, Yue Zong muncul seperti hantu, mencabik-cabik banyak Raja Wim tipe 8 di seluruh planet, meremukkan mereka sampai mati dan menyerap kekuatan hidup mereka, serta membawa pergi semua harta benda mereka. Setelah Raja tipe 8 semuanya diremukkan sampai mati oleh Yue Zong, pasukan manusia yang dipimpin oleh Ani tak terbendung. Mereka maju kemana-mana dan menghancurkan kota-kota, dan semua prajurit ras suci semuanya dibantai. Di sisi lain, Kai Wei mengendalikan 200.000 me untuk menghancurkan kota Raja Wim Emas dan membangun basis manusia. Planet itu sangat luas, dan dengan semua eselon atas kekaisaran naga besar dibantai oleh Yue Zong, seluruh kekuatan pemerintahan dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, untuk menaklukkan planet ini sepenuhnya, bukanlah tugas yang mudah. Jumlah anggota ras suci terlalu banyak di planet ini,
Lebih jauh lagi, rasa takut yang mereka tanamkan pada umat manusia sudah terlalu mengakar. Mereka yang benar-benar berani melawan anggota ras suci adalah mereka yang berada di dalam kota binatang Jiao, yang memiliki kebencian mendalam terhadap ras suci. Namun, sumber dayanya benar-benar melimpah, dan bagi Yue Zong, planet ini adalah yang terbaik untuk membangun pangkalan. Yue Zong mengeluarkan 300.000 binatang meh lainnya untuk diberikan kepada Ani, membuatnya bergerak lebih jauh. Saat ini, dia berada di luar kota, memanfaatkan meh dan teknologi yang diperoleh dari kerajaan meh untuk memproduksi lebih banyak lagi fasilitas produksi meh. Kekaisaran meh mampu menaklukkan begitu banyak planet dan menghancurkan peradaban karena, di atas kekuatan Kaisar Meh Zhu Yuanting, mereka memiliki aliran meh yang stabil dan tidak pernah berakhir. Dengan cukup inti dan sumber daya, kerajaan Meh dapat dengan mudah memanfaatkan meh mereka untuk menghasilkan lebih banyak fasilitas yang akan menghasilkan lebih banyak meh setiap hari tanpa henti, mengisi kembali jumlah mereka sampai mereka memusnahkan musuh-musuh mereka. Yue Zong telah memusnahkan petinggi planet ini, dan memperoleh banyak peralatan dan sumber daya, yang memungkinkan Bai Yi untuk mengambil alih kendali dalam mengendalikan meh untuk membangun pabrik dan membangun lebih banyak meh. Selama Yue Zong punya cukup waktu, dia bisa memanfaatkan sumber daya di planet naga besar ini untuk memproduksi meh tanpa henti. Begitu jumlahnya terkumpul, itu akan membentuk pasukan yang mengerikan, cukup untuk memusnahkan seluruh anggota ras suci di planet ini. Di bumi, ibu kota Tiongkok. Di dalam aula pertemuan, para pemimpin besar Tiongkok berkumpul, termasuk Chen Yan, Qi Yang, Hu Yi, Bai Xiaosheng, Li Guang, Ji Qingwu, Chen Yao, Luo Qingqing, Han Qiong, dan banyak lainnya. Luo Qingqing, Han Qiong, dan Luo Chen berasal dari dunia lain, tetapi orang-orang yang mereka bawa tidak sedikit, dan melawan para zombie, binatang mutasi, dan alien, mereka telah memberikan kontribusi besar, berintegrasi sepenuhnya dalam pasukan Yue Zong. Qi Yang memulai dengan sungguh-sungguh, hari ini, ada 13 inang alien yang ditemukan di pangkalan Guangxi. Mereka telah terinfeksi melalui tikus-tikus alien di terowongan. Ada kasus serupa yang ditemukan di Hunan dan Sichuan. Kecepatan evolusi alien ini terlalu cepat. Mereka telah menyebabkan keributan di beberapa pangkalan. Matanya berkilat karena kelelahan, saat ia melanjutkan, dalam bulan ini saja, ada 2.600 orang biasa yang meninggal karena infeksi atau pembunuhan oleh alien. Di pihak militer, lebih dari 1.000 orang juga tewas dalam bentrokan melawan alien tersebut. Para pemburu kita yang berharga tidak lagi berani meninggalkan lebih dari 20 km dari pangkalan. Saya berharap semua orang dapat menyatukan ide-ide mereka untuk menangani hal ini, atau Tiongkok kita akan segera lenyap. Dalam sebulan, jumlah korban tewas telah mencapai 4.000. Saat ini, hanya ada sekitar 10 juta orang di Tiongkok, jumlah korban tewas bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani dalam jangka panjang. Terutama bagi orang-orang biasa yang terinfeksi, hal ini menyebabkan kepanikan yang lebih besar di pangkalan-pangkalan besar. Hu Yi angkat bicara, biar kukatakan sesuatu. Saat ini, jejak alien ada di mana-mana di Tiongkok. Dari informasi yang dibawa pemimpin, tingkat reproduksi mereka mencengangkan, dan selama mereka punya cukup makanan, mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi apapun. Lebih jauh lagi, mereka bisa menginfeksi makhluk hidup apapun. Berdasarkan dugaan kami, mereka seharusnya sudah mengumpulkan pasukan besar, dan sekarang tersebar di seluruh Tiongkok. Selama bentrokan kami melawan zombie dan binatang mutasi, kami juga menemukan zombie dan binatang mutasi yang terinfeksi. Meskipun kami bisa memusnahkan mereka, kemungkinan besar mereka sudah menyebar ke seluruh negeri. Kami akan segera menghadapi pertempuran yang sulit. Mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang sedikit menurun. Para alien benar-benar musuh paling menakutkan yang pernah mereka hadapi. Dibandingkan dengan mereka, zombie, binatang mutasi, dan klan laut tidak terlalu berarti. Hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah kemampuan mereka untuk berkembang biak. Selama ratu alien terus menghasilkan keturunan, membiarkan mereka menginfeksi semua jenis bentuk kehidupan, mereka akan tumbuh dan berevolusi dengan cepat. Terlebih lagi, jika alien biasa meninggalkan ratu, dan menyerap cukup makanan, ia juga dapat berevolusi menjadi ratu, dan menghasilkan bentuk alien lain yang dipenuhi keturunan. Begitu alien berdada besar itu terpecah, bibit yang tak terhitung jumlahnya akan dihasilkan dan menginfeksi bentuk kehidupan di dekatnya.
Meskipun gelombang pertama alien telah dihancurkan oleh Yue Zhong pada awalnya, ada beberapa yang lolos dari jaring, dan melalui kemampuan evolusi dan reproduksi, siapa yang tahu berapa banyak yang saat ini berada di Tiongkok. Tiongkok telah memperoleh segala macam persenjataan yang kuat dan berteknologi tinggi, selama tentara menggunakannya, mereka dapat menghadapi sejumlah kecil alien. Namun, mencari dan mengusir mereka adalah masalah besar. Alien ini dapat bersembunyi di dalam bentuk kehidupan biologis apapun, dan jika seseorang tidak membuka inangnya, hampir mustahil untuk merasakannya. Saat semua orang terdiam, pintu aula pertemuan tiba-tiba terbuka. Seorang petugas masuk dengan ekspresi pucat, sambil berteriak, "Tidak bagus, markas Guangxi baru saja mengirim permintaan bantuan, mereka diserang oleh pasukan alien yang besar." Berdasarkan pemindaian awal, jumlah total alien lebih dari 1,5 juta. Apa? Mendengar itu, ekspresi semua orang menjadi suram. Jikingu menekan sebuah tombol, dan beberapa layar muncul di dalam aula pertemuan, menunjukkan gambar-gambar dari Guangxi. Yue Zhong telah memperoleh banyak satelit canggih dari kerajaan Meh, dan meluncurkan 15 di antaranya ke stratosfer bumi, memantau planet tersebut. Tepat di luar Guangxi, segala macam alien saat ini menerkam ke arah pangkalan, dan kebiadaban serangan itu dapat terlihat. Ada banyak bunker dan bangunan militer yang didirikan di sekitar pangkalan Guangxi, dengan senjata laser otomatis terpasang. Banyak meriam laser otomatis muncul dan mulai menembaki alien. Pada saat yang sama, binatang Meh yang ditempatkan di sekitar pangkalan serta Meh di bawah kendali Bai Yi memasuki medan perang. Banyak manusia yang dilengkapi dengan meriam partikel dan baju besi yang ditingkatkan juga pergi ke garis depan, berlindung di dalam bunker tersebut, menembaki alien yang datang. Di bawah daya tembak yang kuat, sejumlah besar alien dihancurkan. Namun, kekuatan tempur mereka juga tidak main-main. Bahkan di tengah-tengah daya tembak, mereka dapat menyerang dan mencabik-cabik binatang Meh dan Meh dalam satu gerakan. Ketika mereka melesat dengan kecepatan mereka lebih cepat dari kecepatan suara. Begitu mereka memasuki medan perang, mereka menghancurkan banyak bangunan militer, menghancurkan senjata otomatis, dan melahap manusia di dalamnya dengan kejam. Saat mereka mendekat, selain beberapa prajurit elit, banyak prajurit manusia akan langsung tersingkir dalam sekejap. Di bawah serangan pasukan alien, sejumlah pos pertahanan perlahan-lahan dikalahkan, dan alien terus maju. Di langit, pangkalan Guangxi juga harus berhadapan dengan tipe udara, dengan pesawat nirawak mereka, Thunder Fighters, Meh bis udara. Namun, alien terus mengimbangi dengan jumlah dan serangan yang tak henti-hentinya, kedua belah pihak saling serang dengan ganas. Setiap detik, benda-benda akan jatuh dari langit. Dengan tekanan dari alien udara, Angkatan Udara Guangxi tidak punya pilihan selain berbalik dan mengandalkan senjata anti-udara untuk menghadapi alien. Di dalam pusat komando, semua orang bisa melihat bala bantuan pasukan alien terus mengalir keluar dari pegunungan besar, membentuk lautan alien yang bergegas menuju Guangqi. Chen Yan melihat kawanan alien yang tak berujung dan tak dapat menahan diri untuk berseru, "Sialan, pegunungan itu sudah menjadi sarang mereka. Mereka telah berkembang biak tepat di bawah mata kita, dan kita tidak menyadarinya. Sialan, Hui juga tak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur, kita harus memberikan bantuan, kita harus mengirim pasukan kita ke sana. Jika tidak, mereka hanya akan bertahan selama 1 hari lagi. Alien akan menyerbu mereka. Bajingan sialan, mereka terlalu licik, untuk benar-benar mencapai jumlah seperti itu sebelum bertindak. Zombie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Kekuatan tempur alien jauh lebih mengerikan daripada zombie. 100.000 alien akan lebih dari cukup untuk memusnahkan segerombolan zombie yang kuat. Bahkan jika Guangxi dilengkapi dengan teknologi yang lebih maju dari dunia lain yang dibawa oleh Yue Zhong, mereka tidak akan mampu menghadapi jumlah seperti itu. Jika Yue Zhong tidak membawa kembali peralatan, hanya 500 alien akan cukup untuk memusnahkan semua orang di Guangxi. Tiba-tiba, seorang perwira lain berlari ke pusat komando, wajahnya pucat, saat dia melaporkan, "Jenderal, ada penampakan alien di sekitar pangkalan Sichuan, pangkalan Hunan, pangkalan Shanghai, pangkalan Hubei, pangkalan Yunnan, dan bahkan ibu kota kita. Mereka saat ini sedang menyerang struktur militer kita." Ketika berita ini menyebar, wajah semua orang berubah. Apa? Jikingu melambaikan tangannya sekali lagi, dan layar berubah, mentransmisikan umpan dari tempat yang ditentukan. Hanya untuk menemukan bahwa mereka dapat melihat sejumlah besar alien berkerumun di seluruh berbagai pangkalan di Tiongkok.
Banyak dari mereka telah mulai melancarkan serangan mereka, karena seluruh Tiongkok dilemparkan ke dalam keadaan perang. Dalam keadaan seperti itu, ibu kota tidak lagi memiliki sumber daya untuk dikirim ke Guangxi. Tepat pada saat ini, Ji Qingwu mendatangi Xing Bingyun, membungkuk dan memohon padanya dengan mendesak, "Nona Xing Bingyun, tolong, Anda harus membantu kami." Xing Bingyun telah mengikuti Yue Zong ke bumi, tinggal di Tiongkok, namun, dia masih hanya sekutu, dan tidak benar-benar bergabung dengan Tiongkok. Ji Qingwu tidak punya cara untuk memerintahnya. Jika dia tidak setuju, Ji Qingwu tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tipe 8 di bumi saat ini. Xing Bingyun memiliki kilatan aneh, saat dia menjawab, "Tidak masalah. Demi kemanusiaan, aku bisa bertindak. Namun, ada begitu banyak tempat yang dalam bahaya, hanya ada satu orang sepertiku, kemana aku harus pergi?" Ji Qingwu sangat rasional, dan segera membuat keputusan, "Pangkalan Guangxi. Silakan menuju ke sana terlebih dahulu. Adapun pangkalan lainnya, kita masih bisa bertahan. Namun, jika Guangxi tidak menerima bantuan, mereka akan jatuh dalam sehari, dan semua orang di sana akan menjadi makanan bagi alien." Pangkalan Guangxi, Pangkalan Hunan, ibu kota, Pangkalan Mongol, Pangkalan Sichuan, memiliki jumlah penduduk terbanyak dan telah mengalami banyak peristiwa. Dengan demikian, mereka adalah pangkalan yang paling penting. Saat ini, ibu kota adalah markas besar Tiongkok baru, dan memiliki kartu truf terbanyak, serta prajurit paling elit. Bahkan ada 12 kapal perang pelindung dan senjata berat lainnya. Ahli mereka banyak dan lebih dari cukup untuk menangkis alien untuk sementara waktu. Sedangkan untuk pangkalan Mongol, mereka menghadapi alien yang relatif lebih sedikit daripada yang lain. Hunan dan Sichuan masih bisa bertahan selama beberapa hari, sementara situasi di Guangxi lebih buruk. Hanya dengan melibatkan Xing Bingyun, kekuatan tipe 8, untuk campur tangan, barulah ada peluang. Xing Bingyun menjawab dengan sungguh-sungguh, "Tidak masalah. Namun, Ji Qingwu, saya akan menjelaskan ini. Bahkan jika saya menyediakan bala bantuan di sana, dengan situasi saat ini, Guangxi paling lama hanya bisa bertahan selama 3 hari lagi. Tolong buat pengaturan yang diperlukan, dan bersiaplah." Meskipun dia adalah kekuatan tipe 8, ada tingkatan kekuatan mereka juga. Dia jauh dari sebanding dengan putri suci dari surga suci, melawan ratusan ribu alien, dia juga akan lelah. Pembangkit tenaga listrik tipe 8 memang kuat, namun, mereka akan lelah dan pertempuran yang intens dapat membuat mereka kelelahan. Mereka perlu mundur dan beristirahat setelah membunuh sejumlah tertentu, jika tidak, mereka juga dapat dicabik-cabik oleh musuh tingkat rendah. Ji Qingwu menjawab, "Saya mengerti. Nona Xing Bingyun, Anda dapat memilih untuk mundur kapan saja Anda mau. Namun, mohon beritahu kami sehingga kami dapat membuat persiapan yang diperlukan." Xing Bingyun mengangguk dan berbalik untuk pergi, "Baiklah." Setelah dia pergi, Ji Qingwu mengeluarkan serangkaian perintah, dan seluruh Tiongkok mulai beraksi. Di kota-kota besar, banyak pasukan bala bantuan diaktifkan dan diberi senjata dan peralatan, saat mereka bergerak ke posisi mereka. Sejumlah besar medis dikerahkan ke medan perang sesuai perintah Bai Yi. Banyak pabrik di kota-kota mulai bekerja keras, memproduksi lebih banyak medis untuk dikirim ke garis depan. 12 pelindung kapal perang, serta 48 kapal perang kelas B Yue Zong, yang diperoleh dari kerajaan Mei juga dimobilisasi, menembaki alien di bawah tanpa ampun. Luo Qingqing mengemudikan kapal perang badai dan memimpin ras bersayap untuk menghadapi alien udara di langit. Dengan perintah Ji Qingwu, seluruh Tiongkok tampaknya bangkit untuk menghadapi pasukan alien, dan dalam waktu singkat, mereka berhasil menangkisnya dengan paksa, yang mengakibatkan jalan buntu. Setelah 3 hari, alien di luar pangkalan Guangxi menyerang tanpa henti ke arah struktur militer. Setelah bertempur dengan intens selama 3 hari, tentara manusia mundur dengan mata merah, berlindung di dalam bunker, menghadapi alien dengan sekuat tenaga. Saat alien-alien itu diledakkan, jalanan mulai terkikis karena darah. Namun, gerak maju mereka tak terbendung. Setelah membayar harga lebih dari selusin alien, selusin lainnya berhasil menerobos pos pertahanan. Tepat saat manusia hendak dibantai, sejumlah rasi bintang yang kuat menghantam tanah, langsung menghancurkan alien-alien itu. "Peri meteor, itu peri meteor. Peri meteor ada di sini. Petik 2 titik 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 petik 2. Melihat rasi bintang itu,
semua prajurit manusia merasa segar kembali. Jika bukan karena peri meteor dan binatang meh, para prajurit ini tidak akan bisa bertahan begitu lama. Itu karena dia mampu membunuh sejumlah besar alien sehingga mereka bertahan. Di udara, Xing Bingyun, yang disebut sebagai peri meteor, tampak kelelahan di wajahnya. Dia telah mendukung kota itu selama 3 hari, dan dalam periode ini, dia bertindak sebagai pemadam kebakaran, terbang kemana-mana untuk mengatasi masalah. Dia hanya punya waktu istirahat kurang dari 10 jam, dan jumlah total alien yang mati di tangannya lebih dari 600.000. Meskipun Xing Bingyun bisa mengendalikan energi atmosfer, pertempuran selama 3 hari tanpa henti telah menguras banyak staminanya. Kekuatannya bahkan telah turun ke alam tipe 7 awal. Xing Bingyun menatap lautan alien, matanya yang jernih dipenuhi keputusasaan. Sialan, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Alien-alien itu masih berdatangan, sepertinya Guangxi tidak akan bertahan melewati hari ini. Alien itu terdiam selama ini, dan saat mereka bertindak, semua inang mereka telah meledak. Hanya beberapa bentuk kehidupan yang beruntung yang berhasil lolos dari nasib buruk. Tetapi hasilnya tetap saja lautan alien yang mengerikan yang bahkan dapat membuat pembangkit tenaga listrik tipe 8 cemas. Tepat saat dia hendak putus asa, tiba-tiba ada robekan di angkasa, saat sebuah siluet berjalan keluar. Melihat itu, matanya berbinar saat dia melesat ke arah pemiliknya, Yue Zong. Dia kembali. Yue Zong menatap lautan alien, dan mengerutkan kening, sepertinya aku datang tepat waktu. Kalau aku datang sedikit lebih lambat, akibatnya tidak akan terbayangkan. Xing Bingyun terbang di sampingnya, Yue Zong, pasukan alien telah menyebar ke seluruh Tiongkok, jumlahnya mencapai jutaan. Yue Zong menatap Xing Bingyun yang cantik dan mengangguk, berterima kasih padanya, sulit bagimu, Xing Bingyu. Terima kasih telah membantu, sekarang, giliranku. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan domain iblis meledak, meliputi seluruh area seluas lebih dari 100 li, menyelimuti semua alien di dalamnya. Pada saat itu, mereka semua langsung tersedot kering oleh domain iblis. Pada saat ki iblis menghilang, hanya ada mayat alien yang tersisa, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xing Bingyun menatap jutaan alien yang mati, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kuat. Dia baru saja pergi beberapa lama, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Aku bukan tandingannya lagi. Sejak mencapai alam setengah langkah tipe 9, kekuatan Yue Zong sudah bisa melampaui beberapa karakter setengah dewa. Sangat mudah baginya untuk menyingkirkan sejuta alien. Karakter setengah dewa dapat dengan mudah memusnahkan seluruh ras yang tidak memiliki kekuatan tipe 9, jika diberi cukup waktu. Yue Zong terus berevolusi dan akhirnya mencapai level seperti itu, berdiri di puncak dunia ini. Itu pemimpin. Dia kembali. Astaga, dia benar-benar membunuh sejuta zombie dalam satu gerakan. Sungguh aneh. Petik 2 petik 2. Ketika para prajurit melihat apa yang dilakukan Yue Zong, mereka bersorak dan gembira. Sebagian besar rekrutan baru tidak mempercayai legenda Yue Zong. Namun, saat ini, mereka telah benar-benar menjadi penggemar beratnya. Hidup pemimpin. Pemimpin kembali. Kita diselamatkan. Petik 2 petik 2. Tindakan Yue Zong menyingkirkan sejuta zombie telah ditangkap oleh satelit, dan disiarkan ke semua kota. Melihat betapa mudahnya Yue Zong mengatasi ancaman itu, setiap warga bersorak. Dalam 3 hari penyerangan alien, eselon atas telah bekerja sangat keras dan tanpa lelah, tetapi ada tanda-tanda kepanikan dan kekacauan, karena keadaan menjadi lebih buruk. Namun, saat Yue Zong muncul untuk membantai sejuta alien dengan mudah, semua orang menjadi tenang, dan kepercayaan serta penghormatan mereka kepada Yue Zong diperbarui. Itu terlalu gila, orang itu tidak lagi fana. Bagaimana manusia bisa berevolusi ke standar seperti itu? Apakah itu puncak kekuatan? Petik 2 petik 2. Masih ada beberapa orang ambisius yang menunggu waktu, berniat untuk menggantikan Yue Zong. Setelah menyaksikan ini, hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Di hadapan kekuatan absolutnya, skema dan rencana mereka tidak berarti apa-apa. Saat mereka menampakkan diri, mereka bahkan akan mengorbankan keluarga mereka. Tokoh-tokoh ambisius ini memutuskan untuk melepaskan pikiran lebih jauh untuk naik ke tampuk kekuasaan. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan pahala melalui pemerintah, untuk membangun jalan baru bagi diri mereka sendiri. Di ibu kota, Qi yang juga melihat Yue Zong,
dan dia menghela napas lega, baguslah dia kembali. Dia akhirnya kembali. Dengan invasi alien, di mana bahaya merajalela dan hadir di mana-mana, ada kemungkinan keadaan tidak dapat diselamatkan. Tekanan semacam itu menyebabkan Chiang, Ji Qingwu, dan seluruh eselon atas mengalami malam-malam tanpa tidur dan nafsu makan rendah, terus-menerus tinggal di pusat komando untuk mengerahkan pasukan. Jika Yue Zong terlambat 5 hari lagi, seluruh Tiongkok akan ditelan oleh pasukan alien, 90% manusia akan menjadi inang, inkubator, atau makanan bagi alien. Setelah membunuh 1.000.000 alien, Yue Zong menarik ke arah ruang hampa, memperlihatkan sebuah lubang besar, dan dari dalam, sejumlah besar mehbis mengalir keluar. Dia terus mencabik-cabik ruang, memperlihatkan lebih dari 100 pintu spasial, saat 300.000 mehbis melonjak keluar, berubah menjadi 3 pasukan berbeda yang menerkam ke arah alien. Yue Zong mungkin telah memusnahkan 1.000.000 alien, tetapi masih ada sejumlah besar yang mengalir keluar dari pegunungan. Untuk menghadapi alien-alien itu, jika hanya dia sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Bukannya dia tidak bisa membunuh mereka semua, tetapi mereka terlalu tersebar. Dia tidak punya cara untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Setelah melepaskan 300.000 mehbis, Yue Zong merobek ruang dan melangkah masuk, muncul di depan Sichuan, di mana ada bentrokan hebat lainnya antara pasukannya dan alien. Struktur militer di Sichuan juga dikelilingi oleh banyak alien, karena mehbis dan prajurit manusia saat ini sedang bertarung sengit dengan mereka untuk bertahan hidup. Sebelum Yue Zong pergi, ia telah mendirikan sejumlah mehbis serta beberapa pabrik untuk memproduksi lebih banyak mehbis di setiap kota. Namun, karena kurangnya sumber daya, jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Naga Besar. Namun, mehbis yang diproduksi di bumi ini ternyata masih sangat penting untuk melawan alien. Jika tidak ada mehbis, garis pertahanan manusia pasti sudah lama runtuh. Saat Yue Zong muncul di depan Sichuan, ia melambaikan tangannya dan mengaktifkan Devil Domain untuk menutupi area seluas lebih dari 100 km persegi, menyelimuti alien dan mengubah mereka semua menjadi mayat kurus kering. Setelah membunuh pasukan utama, Yue Zong tidak beristirahat, karena ia menggunakan Radiant Battleship untuk membuat lubang lain agar muncul di kota berikutnya dan mengulangi pembantaiannya. Ia melanjutkan ini sampai ia berhasil melewati semua kota lain di Tiongkok dan memusnahkan zombie di dalamnya menggunakan Devil Domain. Hanya dalam waktu 3 hari, semua kota dengan ancaman tinggi yang berisi sejumlah besar zombie telah disapu bersih oleh Yue Zong sendirian. Tentu saja, ia baru saja berurusan dengan mereka yang berkumpul bersama, ada banyak kelompok lain yang lebih kecil dan tersebar di seluruh negeri. Pada saat yang sama, di bawah perintah Yue Zong, mehbis berkoordinasi dengan tentara manusia, mengerahkan seluruh kekuatan ke berbagai arah untuk menghadapi kelompok zombie dan mutan bis yang lebih kecil, membangun pangkalan dan memperluas area tempat manusia dapat hidup kembali. Saat ini di bumi, dengan kehadiran alien, setiap alien kuat dan dianggap sebagai musuh manusia yang terbesar dan paling berbahaya. Karena ancaman alien ini, jika manusia ingin memperluas dan menaklukkan daratan, mereka harus membangun struktur militer dan pertahanan yang tepat, dan dengan benteng sebagai pusat utama, mereka dapat perlahan-lahan bergerak maju dengan hati-hati. Masih belum ada cara untuk bergerak bebas. Pada titik ini, bahkan Yue Zong tidak punya ide bagus. Untuk menghadapi sifat alien yang terus berkembang biak, salah satunya adalah memusnahkan mereka semua sebelum mereka bubar. Cara lainnya adalah memiliki kekuatan seperti dewa, maha tahu dan maha kuasa, untuk memusnahkan semua alien. Saat ini, Yue Zong hanya memiliki kekuatan di alam setengah dewa. Kecuali jika ia mencapai alam dewa sejati, tidak mungkin ia bisa memusnahkan semua alien. Setelah berhadapan dengan pasukan utama zombie, Yue Zong terus berteleportasi bebas dengan bantuan kapal perang Radiant, berhadapan dengan zombie, vampir klan Sein dan pemakan daging, ras dino serta spesies asing lainnya di seluruh bumi. Setiap hari, Yue Zong membunuh sejumlah besar bentuk kehidupan dan menyerap kekuatan hidup mereka. Saat ini, dari berbagai pabrik pembuat meh di planet naga besar, setengahnya dikendalikan oleh Ani untuk menyerang ras suci, sementara setengahnya lagi dikirim langsung ke bumi melalui kapal perang Radiant. Para mehbis terus-menerus diproduksi dan dikirim ke seluruh Tiongkok untuk membasmi alien, zombie, serta mutan bis sambil membangun pangkalan dan titik sumber daya untuk Tiongkok. Setelah mendapatkan kembali tambang sumber daya tersebut,
sebagian besar digali untuk dikirim ke pabrik-pabrik untuk diproses menjadi mehbis dan meh pekerja. Para mehbis kemudian dikerahkan untuk berperang, sementara meh pekerja dikirim untuk membangun lebih banyak pabrik. Di bawah upaya Yue Zong yang terus-menerus, kekuatan Tiongkok meningkat pesat. Awalnya, alien berhasil menyusup ke terowongan pangkalan manusia. Namun, saat Yue Zong terus mengirim mehbis ke bawah tanah, mereka berhasil membersihkan terowongan, dan pangkalan-pangkalan yang selamat mendapatkan kembali semacam kedamaian. Melalui pertempuran bawah tanah, para petinggi menyadari bahwa sulit bagi Tiongkok untuk mendapatkan kembali wilayahnya. Tidak ada cara untuk mendapatkan kembali cara hidup sebelumnya dalam waktu dekat. Jika mereka kembali ke cara lama untuk kota-kota dan desa-desa tetangga, maka mudah bagi alien untuk memburu mereka saat mereka tidak curiga dan berkembang biak sekali lagi. Setelah berurusan dengan ancaman utama, Yue Zong berkehendak dan muncul di bagian terdalam segitiga Bermuda, di depan naga Wim tipe 9 Agnes yang setengah langkah. Teman lama, kita bertemu lagi. Ketika Agnes melihat Yue Zong muncul tiba-tiba, matanya berkilat kaget, namun, ia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tersenyum tanpa malu. Itu kau, Yue Zong, kau benar-benar kembali dari dunia Dewa Agung. Bagus, bagus, bagus. Kekuatanmu telah meningkat pesat, dan kau layak menjadi teman. Mengenai masa lalu, biarkan saja itu berlalu. Kita bisa berteman, aku akan memberitahumu semua rahasia dunia. Bagus sekali, begitu aku mengubahmu menjadi bonekaku, aku akan menarik semuanya keluar darimu. Ada cahaya dingin di mata Yue Zong, saat ia menunjuk dengan jari kosmik, dan dalam sekejap, energi kosmos yang kuat menghantam ke arah Agnes. Anak nakal sialan, yang akan mati adalah kau. Pada saat yang sama, Agnes yang tersenyum memiliki kilatan ganas di matanya, saat ia meledak dengan 9 kepala ular piton besar, penuh dengan gigi tajam dan rahang lebar, menerkam dengan ganas ke arah Yue Zong sambil mengeksekusi hukum naga sejati, Hong. Energi kosmos menghantam ekor Agnes, menyebabkan gelombang kejut yang kuat meledak keluar. Di bawah gelombang kejut, banyak gunung di bawah laut runtuh, dan di permukaan itu sendiri, ada gelombang mengerikan yang menyebar keluar, menghantam pulau-pulau di sekitarnya. Jari kosmik yang kuat langsung menghancurkan ekor Agnes, menyebabkan darah mengalir kemana-mana. Agnes penuh dengan keterkejutan, saat dia berseru ketakutan, itu teknik dewa sejati. Bagaimana kamu memahaminya? Kamu tidak mati, sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Ayo, menatap Agnes yang tidak berekor, mata Yue Zong berkilat dingin, saat dia meraih dengan tangannya, dan domain iblis melonjak maju, menyelimuti Agnes. Domain naga sejati. Ada ekspresi terkejut di mata Agnes, saat tubuhnya berputar, dan hukum dan prinsip naga yang terkumpul meledak keluar, memungkinkannya untuk berubah menjadi naga sejati, saat dia mengirimkan cakarnya sendiri untuk menyerang domain iblis. Makhluk Wim biasanya memahami hukum naga sejati atau naga, begitu. Mereka dapat sepenuhnya menguasai domain naga sejati, mereka dapat menjadi naga sejati setengah langkah. Jika mereka dapat menerobos, dan mencapai tahap tipe 10, maka mereka akan langsung berevolusi menjadi naga sejati dan dapat melawan pembangkit tenaga dewa sejati. Aji Hong, yang telah dibunuh Yue Zong, adalah naga sejati setengah langkah. Sayang sekali, kekuatanmu kurang. Masuk saja. Yue Zong tertawa dingin, dan memperluas jangkauan domain iblis, dan menyelimuti Agnes di dalamnya. Saat Agnes tersedot ke domain iblis, dia mulai berjuang keras. Karena dia telah berubah menjadi naga, dia menebas dengan cakarnya dalam upaya untuk menjauh dari iblis dan setan yang menerkam, namun, itu benar-benar sulit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jadilah bonekaku dengan patuh. Yue Zong melayang-layang seperti hantu di dalam domain, menebas Agnes sesekali. Di bawah serangan tanpa henti, potongan-potongan besar daging terkoyak dari tubuh Agnes. Tak lama kemudian, dia berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Di bawah serangan Ki Iblis, Agnes mungkin memiliki tingkat generasi yang kuat, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan dengan benar. Agnes berjuang keras, sambil memohon, Yue Zong, tolong ampuni aku. Aku bersedia menjadi bawahanmu. Aku akan menyerah. Tolong, ampuni aku. Aku tidak ingin mati. Setelah disegel selama lebih dari 10.000 tahun, dia tahu nilai kehidupan, dan dia tidak ingin mati seperti ini. Kamu tidak punya pilihan, hanya kematian, atau menjadi bonekaku. Bicaralah, di mana urat nadi kehidupanmu. Jika kamu mengatakannya, aku bisa mengubahmu menjadi bonekaku,
Jika tidak, hanya akan ada kematian untukmu. Yue Zong berteleportasi di depan kepalanya, dan mengirimkan tinju yang kuat, menyebabkan darah emas muda mengalir. 3 kepala naga Wim yang tersisa memiliki ekspresi ganas saat dia meraung dengan keras, lupakan saja. Aku lebih baik mati daripada menjadi bonekamu. Kalau begitu, kau bisa mati. Yue Zong tidak peduli dan melancarkan pukulan demi pukulan ke tubuh Agnes, menyebabkan lebih banyak luka. Kekuatan hidup Agnes kuat, dan di bawah rentetan pukulan yang terus-menerus, Agnes tetap tidak akan mati. Bahkan saat diselimuti oleh domain iblis, dia terus beregenerasi, hanya saja kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Yue Zong menghancurkan tubuhnya. Apa itu? Saat Yue Zong menghancurkan tubuh Agnes yang lebih dekat ke area tengah, dia melihat mutiara emas di dalam dirinya. Daging dan urat yang tak terhitung jumlahnya tertanam di mutiara emas itu, menyerap kekuatannya. Tidak, tidak, saat Yue Zong mengulurkan tangan untuk mengambil buah pir itu, Agnes mulai menjerit dan berteriak ketakutan. Yue Zong menariknya dengan sekuat tenaga dan mencabutnya dari tubuh Agnes. Ah! Saat mutiara emas itu ditarik keluar dari tubuh Agnes, dia menjerit keras, saat sejumlah besar kekuatan hidup mengalir ke tubuh Yue Zong, memungkinkannya untuk berevolusi sekali lagi. Yue Zong mengangkat mutiara itu dan melihatnya dengan saksama. Apa mutiara ini? Hanya dengan melihatnya, tidak ada yang istimewa dari mutiara itu. Yue Zong mengirimkan energi rohnya untuk membungkusnya. Saat dia menyelidikinya dengan rohnya, dia menyadari bahwa ada sumber kekuatan hidup yang sangat besar di dalamnya. Itu lebih dari 100 kali lipat dari kekuatan hidup Yue Zong yang terkumpul. Pada saat ini, jejak Dewa Iblis di tangan kanannya bersinar, dan membungkus mutiara emas itu, segera menyerapnya. Saat mutiara itu diserap ke dalam tubuh Yue Zong, sejumlah besar kekuatan hidup mulai mengalir deras melalui dirinya dengan gila-gilaan. Saat mutiara itu diserap, kekuatan hidup di dalam dirinya dinyalakan dan dikirim ke inti Dewa Iblis Emas dalam kesadarannya. Inti itu terus mengembang, memancar. Terang seolah-olah itu adalah konstelasi itu sendiri. Kekuatan hidup melonjak di sekitarnya dan mulai berubah menjadi kekuatan emas laten yang mengalir melalui tubuhnya dan memperkuatnya dari dalam, mengubah setiap sel dan sumsum menuju kesempurnaan. Pada saat metamorfosis berakhir, inti Dewa Iblis Emas mulai melepaskan untaian hukum dan konsep spasial, serta domain, ke dalam kesadarannya. Ketika dia menerima sejumlah besar informasi, dia segera tenggelam dalam kultivasi di dasar laut. 15 hari kemudian, di kedalaman dasar laut, Yue Zong, yang tidak bisa bergerak dan tampak seolah-olah dia telah meninggal, tiba-tiba membuka matanya, saat 2 sinar terang melintas di matanya. Akhirnya aku menjadi ahli tipe 9. Yue Zong berdiri, matanya dipenuhi kegembiraan, mutiara emas itu seharusnya adalah saripati darah atau saripati kehidupan dari dewa sejati, dan itu diperoleh oleh Agnes, membantunya mencapai tubuh yang tidak menua. Karena tidak diserap sepenuhnya, itu telah membeku menjadi mutiara. Syukurlah aku memiliki jejak Dewa Iblis, yang dapat menyerap apapun yang merupakan kekuatan kehidupan. Tepat pada saat itu, ada kekuatan mengerikan yang menekan ke bawah, menyebabkan bahkan Yue Zong gemetar karena kekuatannya yang luar biasa, bahkan setelah dia berevolusi. Ujian terakhir, Menara Babel dibuka. Semua batasan spasial ke bumi akan dihapus mulai sekarang, 15 hari kemudian, ujian Menara Babel akan dimulai, dan semua ahli dari semua dunia dapat masuk untuk menguji diri mereka sendiri. Sebuah suara bergema menggelegar di seluruh bumi, memungkinkan setiap makhluk hidup mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, sejumlah gerbang neraka terbuka secara bersamaan, memenuhi bumi. Ujian Menara Babel, apa itu? Yue Zong merasakan kegelisahan yang muncul di hatinya, dan dengan cepat melesat keluar dari dasar laut. Saat dia keluar dari laut, dia melihat sebuah menara besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, berdiri di antara awan, tanpa ujung yang terlihat. Ada banyak sekali rune yang terukir di atasnya. Yue Zong bisa merasakan tekanan yang mengerikan dari menara itu, dan menyadari bahwa dia hanyalah seekor semut di depannya. Dipenuhi dengan keterkejutan, dia berpikir, aura yang sangat kuat. Menara Babel ini pasti sesuatu yang diciptakan oleh dewa sejati atau di atasnya. Kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang menyebut dirinya dewa. Hanya seseorang yang dapat mengendalikan 800 dunia yang dapat melakukan hal seperti ini. Kekuatan menara itu bahkan lebih dahsyat daripada dunia Dewa Agung, dan juga surga suci.
Bahkan jika kapal perang Radiant memancarkan seluruh kekuatannya, tidak mungkin ia dapat menandingi menara itu. Di antara harta karun kelas emas, bahkan ada tingkatan, dan kemungkinan menara ini adalah salah satu yang tertinggi, mungkin menjadi satu-satunya harta karun kelas puncak. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong memperluas persepsi tipe 9-nya, dan segera merasakan gerbang neraka. Awalnya, hanya ada satu gerbang neraka setiap beberapa ratus kilometer, sekarang, setiap 20 kilometer ada gerbang. Yue Zong melihat dan mengerutkan kening, sial, saat menara ini muncul, semua ahli dari dunia yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di sini. Pada saat itu, kita akan berada dalam masalah. Di surga suci, kuil pusat, di pulau terapung yang paling menarik perhatian dan diselimuti energi atmosfer berbentuk naga, tiba-tiba terdengar suara seruan kegembiraan, Menara Babel. Akhirnya muncul, aku telah menunggu ribuan tahun, dan kesempatan untuk melarikan diri dari kurungan ini akhirnya tiba. Seorang pria dengan kepala gundul dan tubuh kekar, memegang tombak merah tua dan ditutupi baju besi bersisik, terbang keluar dari pulau terapung, tatapannya seperti kilat, saat ia menuju ke otoritas tertinggi surga. Suci, di dalam kuil utama surga suci, di atas podium tinggi, ada 5 singgasana emas, yang mewakili otoritas tertinggi surga suci. Hanya penguasa surgawi dari setiap kuil yang dapat duduk di sini. Di bawah podium, 2 baris kursi emas memenuhi tempat itu, tempat para penguasa suci tipe 9 lainnya dari 5 kuil duduk. Semua keputusan besar dibuat di kuil surga suci ini. Keputusan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu yang telah memengaruhi ras manusia di dunia Dewa Agung telah disahkan di sini. Hanya pembangkit tenaga listrik tipe 9 itu yang merupakan petinggi sejati surga suci, yang memiliki otoritas yang tak tertandingi. Semua pembangkit tenaga listrik tipe 8 baru saja dianggap sedang dalam pelatihan untuk mencapai alam tipe 9. Pria botak itu berubah menjadi seberkas cahaya saat ia melesat menuju 5 singgasana emas dan duduk di tengah. Saat ini, 4 kursi lainnya sudah terisi. Saat pria botak itu duduk, ia berkata, Menara Babel telah muncul. Dalam ribuan tahun ini adalah satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan dunia ini. Aku harus pergi. Dewa surgawi Yantian dari kuil barat, dengan kepala berambut merah, mengerutkan kening, Lei Huang, Menara Babel adalah satu-satunya kesempatan bagi kita semua untuk meninggalkan dunia ini. Kita semua ingin pergi, tetapi harus ada beberapa dari kita untuk melindungi surga suci. Jika tidak, ras manusia kita akan musnah oleh 2 ras utama lainnya. Di antara 4 ras, binatang mutasi adalah yang paling tersebar, dan akan ada gerombolan yang menyerang bagian lain dunia sesekali. Bahkan para pemakan manusia dan iblis akan menjadi sasaran. Sementara para pemakan manusia dan iblis memiliki perselisihan mereka sendiri dan akan saling membantai setiap kali mereka bertemu, target utama mereka tetaplah manusia. Jika pangkalan manusia kosong, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan untuk memusnahkan semua manusia. Dewa surgawi Lulai dari kuil selatan, yang memiliki rambut emas dan mata biru, berkata, orang-orang tua dari ras pemakan manusia dan ras iblis tidak akan melepaskan kesempatan ini juga. Terutama para iblis itu, setiap orang dari mereka egois, mereka semua pasti akan memasuki Menara Babel. Penguasa langit utara, Ogani, yang memiliki tubuh kecoklatan, mengerutkan kening, itu benar. Menara Babel ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kebanyakan dari kita untuk menjadi ahli dewa sejati. Namun, bahayanya juga merajalela. Biasanya ada tingkat korban 80% atau 90%. Bahkan jika mereka semua berada di puncak kekuatan. Dengan kelicikan dan kelicikan para iblis, serta rasa takut mereka terhadap kematian, mereka mungkin tidak semua pergi ke menara. Mendengar kata-kata Ogani, para penguasa langit lainnya terdiam. Dengan sifat para iblis, kemungkinan besar mereka akan membuat pilihan itu. Namun, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan untuk memasuki Menara Babel. Bagaimanapun, bahaya di menara itu bukan lelucon, tetapi ada banyak sekali kesempatan dan harta karun kelas emas. Harta karun itu sangat berharga, dan di seluruh surga suci, hanya ada 8 harta karun seperti itu. Sebagian besar dari mereka berada di tangan 5 penguasa langit, dengan hanya 2 di tangan para ahli lainnya. Bahkan untuk 5 penguasa surgawi, hanya 1 harta karun kelas emas tambahan akan meningkatkan kehebatan mereka. Pada saat ini, penguasa surgawi kuil timur yang tersisa, Zhuo Jian, berbicara perlahan, aku akan tetap tinggal.
Alis Lei Huang mengendur saat dia memperlihatkan ekspresi bahagia. Bagus, Zhuo Jian, kami akan menyerahkan surga suci kepadamu. Kami akan menebusnya. Zhuo Jian mengangguk sedikit dan mulai membahas kompensasi, dan yang lainnya dengan cepat mencapai kesepakatan tentang rinciannya. Setelah itu, seluruh surga suci mulai beraksi, saat banyak pasukan dikerahkan dan dikirim ke gerbang neraka. Adapun para iblis dan pemakan manusia, mereka juga beraksi, menuju gerbang neraka. Di seluruh surga suci, sejumlah aura kuat muncul dari tempat yang paling rahasia, menuju gerbang neraka. Selain dunia Dewa Agung, dari 800 dunia lainnya, mereka yang memiliki pembangkit tenaga listrik tipe 9 juga melihat para ahli mereka menuju gerbang neraka menuju bumi. Bagi mereka yang tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tipe 9, banyak ahli masih menuju bumi, berharap mendapat kesempatan untuk berevolusi lebih jauh. Ada gerbang neraka tertentu sekitar 20 km di luar ibu kota di Tiongkok. Seekor iblis berkepala 3 yang kekar tiba-tiba terbang keluar, ekspresinya jahat sementara tubuhnya ditutupi duri. Saat iblis tipe 9 setengah langkah keluar, ia menghirup napas dalam-dalam dari atmosfer bumi, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Hebat. Hebat, ini bumi, ini menakjubkan. Sepertinya planet ini mengalami mutasi, energi di sini melimpah. Hanya butuh 10 tahun bagi saya untuk menembus kemacetan dan menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9 sejati. Ia berbalik ke arah ibu kota, kilatan buas di matanya, saat ia menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya, sepertinya ada manusia di sana, senang sekali aku bisa kenyang. Sudah kenyang, sayang sekali, kau tidak akan punya kesempatan. Mengikuti suara dingin itu, ada sobekan di angkasa saat Yue Zong melangkah keluar, menatap iblis itu dengan dingin, dan mengulurkan tangannya. Sial, ahli tipe 9. Ada ekspresi terkejut di wajah iblis itu, saat kepalanya terbelah dari tubuhnya, berubah menjadi 3 sinar cahaya, melesat ke arah yang berbeda dengan kecepatan 20 kali kecepatan suara. Teknik pemisah kepala adalah salah satu metode terkuat dari ras iblis berkepala 3, yang memungkinkan mereka untuk membagi jiwa mereka menjadi 3 di setiap kepala yang berbeda. Selama seseorang dapat bertahan hidup, setelah jangka waktu tertentu, mereka dapat meregenerasi tubuh yang sempurna. Tentu saja, untuk mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka, mereka harus menghabiskan waktu dan sejumlah besar sumber daya. Tidak ada gunanya, kembalilah. Yue Zong meraih udara tipis, dan energi atmosfer membeku menjadi 3 telapak tangan yang mencengkeram 3 kepala yang terpisah dan memaksa mereka kembali ke tubuhnya. Yue Zong menatap iblis itu, dan keinginannya yang besar yang dipadukan dengan seni ketakutan menyerang kesadaran iblis berkepala 3 itu, menyebabkan keinginannya menghilang, sebelum ia mengirimkan rune boneka tipe 8 ke iblis itu. Setelah itu, Yue Zong melambaikan tangannya dan mencabik-cabik ruang, menghilang. Di gerbang neraka lain di depan Sichuan, sejumlah manusia kecoa setinggi 1,8 meter melangkah keluar, tubuh mereka gelap dan kuat. Makhluk ini berasal dari dunia yang didominasi serangga, dan kecoa mengandalkan tingkat reproduksi dan kemampuan beradaptasi mereka untuk mengalahkan manusia di planet mereka, menjadi penguasa. Manusia kecoa ini adalah pasukan pelopor ras mereka. Saat mereka memanjat keluar gerbang, 60 mebis mengelilingi mereka, memindai mereka dengan teknologi canggih mereka. Bentuk-bentuk kehidupan ini bukan manusia, atau makhluk seperti manusia. Dianggap musuh, segera musnahkan. Pada saat itu, banyak senjata pada 60 mebis memuntahkan daya tembak yang kuat ke arah para penyerbu. Di bawah kekuatan tembakan yang dahsyat, lusinan manusia kecoa hancur berkeping-keping, dan darah serta isi perut mereka berceceran di seluruh tanah. Setelah membunuh manusia kecoa itu, 60 mebis kemudian menyemburkan api, membakar mayat-mayat itu hingga tak bersisa. Di seluruh Tiongkok, di depan banyak gerbang neraka, ada banyak mebis yang berjaga, segera melenyapkan makhluk-makhluk tingkat rendah. Mereka yang berada di atas alam tipe 6 ditangani oleh Yue Zong secara pribadi, diubah menjadi boneka. Di seluruh Tiongkok, ada banyak pertempuran yang terjadi. Untungnya, di planet naga besar, Ani telah merebut kembali banyak wilayah dan memanfaatkan sumber daya. Banyak meh yang berakal sehat sedang diproduksi dan dikirim ke bumi, yang memungkinkan Tiongkok memanfaatkan jumlah serta upaya Yue Zong untuk mempertahankan benteng. Amerika tidak mampu bertahan banyak, namun, setelah Yue Zong memberikan bantuan melalui sekelompok meh bis,
banyak dari mereka menarik kembali garis pertahanan mereka dan bersembunyi di bawah tanah pada hari ketiga setelah Menara Babel muncul. Seorang pria tampan muncul bersama dengan seorang pria berkepala 9 dengan wajah jelek, saat mereka berjalan keluar dari salah satu gerbang neraka. Ketika mereka berjalan keluar, banyak mehbis berkerumun, mengamati mereka dan mengelilinginya. Pria tampan, dengan rambut pirang dan mata biru, menyapu mehbis, saat banyak data melintas di matanya. Dalam sekejap, mehbis berlutut di lantai, mengekspresikan kesetiaan mereka, targetnya adalah manusia dan ramah. Tidak, selamat datang, Tuan yang terhormat. Pria berkepala 9 itu terkekeh, Zhu Yuanting, Anda benar-benar leluhur dari Me ini, sepertinya kita dapat dengan mudah memasuki Menara Babel tanpa membuat siapapun khawatir. Keke, pria tampan itu tepatnya adalah Kaisar Me Zhu Yuanting dari Kekaisaran Me. Zhu Yuanting menatap langit dan tertawa kecil, tidak, kurasa kita sudah memberitahu penduduk planet ini, mereka punya AI yang bagus. Peringatan. Peringatan, Yue Zong, ada AI berakal kuat yang telah tiba di bumi. Aku bukan tandingannya, tolong lindungi intiku dengan baik. Jika kita bersentuhan, dia bisa memakanku atau memusnahkanku. Semua meh yang berada di bawah kendaliku akan diambil olehnya dalam waktu 30 detik. Saat ini dia sedang bergulat untuk mengendalikan satelit. Nomor 1 telah jatuh di bawah kendalinya. Saat Zhu Yuanting tiba di bumi, klon bayi di tangan kanan Yue Zong mengeluarkan peringatan keras. Ketika Yue Zong mendengar itu, wajahnya berubah. Apakah Kaisar Me Zhu Yuanting telah tiba di bumi? Sialan, dialah orang yang benar-benar tidak ingin kutemui. Saat ini, manusia di bumi dapat bertahan hidup dan berkembang karena mereka mengandalkan binatang meh dan meh berakal. Zhu Yuanting adalah AI berakal terkuat yang dikenal Yue Zong, dan kekuatannya jauh melampaui bayi. Jika tidak ada cara untuk menghentikannya, maka semua meh di bumi akan menjadi miliknya. Apapun yang Yue Zong kerjakan dengan keras untuk diperoleh dan diproduksi akan menjadi milik Zhu Yuanting. Karena dia ada di sini, aku harus mengalahkannya. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong mengaktifkan kekuatan kapal perang Radiant, memindai posisi Zhu Yuanting saat ini. Dia merobek-robekan spasial dan melangkah melewatinya. Zhu Yuanting, yang mencoba merebut kendali atas satelit dari bayi, melihat ke ruang di depannya. Oh, dia ada di sini, cepat, sungguh orang yang sombong, menggunakan robekan spasial di depan para ahli yang peringkatnya sama. Setiap pembangkit tenaga listrik tipe 9 tahu cara mengendalikan ruang sampai batas tertentu. Oleh karena itu, ketika berteleportasi ke lawan tipe 9, jika seseorang tidak berhati-hati, musuh dapat menyebabkan gangguan dan mengirim ahli yang malang itu ke dalam kehampaan di mana ia akan langsung mati. Oleh karena itu, sebagian besar pertarungan antara ahli tipe 9 biasanya dilakukan saat terbang, dan jarang menggunakan robekan spasial. Meskipun demikian, mereka tidak akan melakukannya dengan berani di depan musuh-musuh mereka. Pria berkepala 9 itu tertawa terbahak-bahak, benar-benar sombong, biarkan dia mati di ruang yang kacau itu, Zhu Yuanting. Tentu, pergilah ke kehampaan untukku. Zhu Yuanting menatap robekan spasial itu dan tertawa dingin, saat dia mengirimkan gelombang energi yang dimaksudkan untuk mengganggu hukum spasial. Pada titik di mana hukum spasial itu berbenturan, ada sebuah pintu, dan seperti yang terlihat, pintu itu dihantam oleh serangan Zhu Yuanting saat pintu itu bergetar. Namun, itu tidak berjalan sesuai keinginan mereka, karena pintu itu tidak hancur. Sebaliknya, pintu itu berguncang beberapa saat dan menjadi stabil. Yue Zong melangkah keluar dan menatap kedua penyerbu itu dengan dingin. Kalian berdua pasti Zhu Yuanting dan Dragon Hawk berkepala 9 dari Kekaisaran Meh. Ini adalah bumi, dan tempat ini tidak menyambut kalian. Silakan kembali. Zhu Yuanting menatap Yue Zong dengan dingin sambil memberi perintah. Kau adalah ahli teratas dari ras manusia, Yue Zong. Lumayan, kau benar-benar berhasil mencapai alam tipe 9. Berlututlah dan tunduklah padaku. Aku bisa menyelamatkanmu dan seluruh bumi. Jika tidak, pasukan Mehku akan datang dan menghancurkan seluruh planetmu. Teknologi yang kau miliki telah dicuri dariku, dan itu jauh dari apa yang bisa kulakukan. Jika kau ingin melawan pasukanku, itu sama saja seperti melempar telur ke batu. Jika kau tunduk dan bekerja untukku di Menara Babel, aku akan memberikan orang-orangmu sebuah planet untuk kau tempati. Sedangkan kau akan menjadi pemimpin kedua setelah aku. Di bawah komando Zhu Yuanting,
pasukan Mei dari Kekaisaran Mei telah menghancurkan banyak planet, memperbudak banyak peradaban. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tipe 9 telah jatuh di tangannya. Itulah sebabnya dia begitu sombong dan mendominasi. Dia tidak menaruh perhatian pada Yue Zong bahkan di alam tipe 9-nya. Yue Zong mencibir, hanya denganmu. Sampah logam sepertimu, bahkan jika kau menawarkan diri untuk menjadi anjingku, aku tidak akan menginginkanmu. Lebih baik kau kembali ke tungku dan memperbaiki penampilanmu, setidaknya aku mungkin akan mempertimbangkannya kembali. Petik 2. Kau mencari kematian. Zhu Yuanting menjadi marah, sejak ia mencapai alam tipe 9, tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya sebelumnya. Bahkan musuh-musuhnya akan memperlakukannya dengan hormat di medan perang. Tidak ada yang mengutuknya seperti itu. Aku akan melihatmu hidup-hidup. Dalam kemarahannya, Zhu Yuanting menghilang dan menghilang di belakang punggung Yue Zong. Kelima jarinya berubah menjadi gergaji mesin saat ia menyerang Yue Zong. Jika seorang ahli tipe 9 dipukul oleh Zhu Yuanting dengan cara ini, daging mereka akan terpotong-potong dan akan sulit untuk beregenerasi. Lihat bagaimana aku mengubahmu menjadi besi tua. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan ia mengarahkan tinjunya sendiri ke arah Zhu Yuanting. Dengan suara keras, kedua tinju itu bertemu dan tanah berguncang. Tangan kanan Zhu Yuanting benar-benar hancur oleh tinju Yue Zong, saat pecahan nano yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Mata Zhu Yuanting berkilat tak percaya dan dia berteriak dengan marah, tidak mungkin. Tubuhku terbuat dari paduan kelas D terkuat di dunia. Itu hampir melampaui fisik setengah dewa. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Bagaimana? Tidak ada yang aneh atau mustahil tentang itu. Kau terlalu lemah, kau terlalu jelek, dan lemah dalam hal itu. Benar-benar sampah. Setelah menghancurkan tinju kanan Zhu Yuanting, Yue Zong mencibir dan mengirimkan lebih banyak tinju yang menghantam tubuh Zhu Yuanting. Dalam satu kesalahan, Zhu Yuanting kehilangan kendali dan dipukul beberapa kali oleh Yue Zong, tubuhnya hancur berantakan. Bocah bau, apakah kau baru saja menyuruhku pergi? Sombong sekali, biarkan aku mengajarimu menggantikan ayahmu, dasar bajingan kecil. Ketika Dragonhawk berkepala 9 melihat keadaan semakin memburuk, ia segera menyalurkan energi atmosfer untuk membentuk cakar naga yang mengandung hukum naga, dan mencengkeram Yue Zong. Zhu Yuanting dan Dragonhawk berkepala 9 mungkin memiliki urusan yang tidak beres di antara mereka, tetapi karena Menara Babel, mereka telah membentuk aliansi. Sebelum kurangnya keuntungan dapat menghancurkan kemitraan mereka, mereka adalah sekutu yang paling solid. Lagi pula, di menara, akan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan prajurit dewa sejati setengah langkah. Hanya dengan bergandengan tangan, mereka dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup. Enyahlah, dasar binatang tua sialan. Yue Zong menjadi marah dan mengirim tinju yang dipenuhi dengan ki iblis ke arah Dragonhawk berkepala 9, langsung merobek cakar itu, saat darah emas berceceran dan binatang mutasi itu melolong kesakitan. Bajingan kecil, kau punya beberapa kemampuan. Namun, kau akan mati di sini hari ini. Serangan dari 9 Head Dragonhawk memungkinkan Zhu Yuanting lolos dari serangan Yue Zong yang tak henti-hentinya, dan penangguhan hukuman sesaat itu memungkinkannya dengan cepat melepaskan bagian-bagian yang rusak padanya, meregenerasi tubuh yang seperti baru. Zhu Yuanting adalah yang paling sulit dibunuh, selama chip pintarnya tidak hancur. Bahkan jika tubuhnya menderita serangan spasial yang kuat, dia bisa meninggalkan tubuh itu dan memanfaatkan sel-sel untuk meregenerasi yang baru. Keluarlah, anak-anakku. Zhu Yuanting mundur ke belakang, dan dari dadanya, 5.000 mehbak seukuran kepalan tangan terbang keluar, melesat ke arah Yue Zong. Serangga, mereka akan terbakar. Yue Zong mengamati mehbak dan dengan lambaian tangannya, Devil Domain menyelimuti mereka semua, menekan mereka di dalam domainnya. Setelah serangga-serangga itu diselimuti oleh Devil Domain, manifestasi iblis yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah mehbak.